di sini dan akan datang. Jadi ketika kita mengucapkan shalom, itu artinya. Jadi kita berharap orang itu mengalami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sepenuh-penuhnya, seutuh-utuhnya. Bahkan dalam budaya orang di dalam arti orang-orang Yahudi, ketika mengucapkan shalom itu berarti panen yang baik, panjang umur, jauh dari pertengkaran, keributan, kebencian. Jadi ada yang baik. Jadi ketika kita bicara shalom, berarti kita berharap orang itu mengalami kebahagiaan, damai sejahtera, sepenuh-penuhnya, seutuh-utuhnya, hidupnya damai, rukun, berkatnya, panen usahanya berhasil, usahanya sukses. Itu makna ucapan shalom. Nah, itu sebabnya tugas gereja, setiap orang percaya itu harus menghayati shalom. Itu yang disebut dengan istilah apa? Tugas gereja. Ada 3 kan? Apa tugas gereja? Nah, kalau kita menghayati shalom, itu berarti kita berkoinonia, bersekutu. Setelah itu kita menyaksikan shalom itu kepada dunia. Martu, Ria. Bukan hanya ngomong, bukan hanya bicara, tapi harus didemonstrasikan shalom itu, yaitu diakonia. Jadi itu yang menjadi tugas kita. Jadi tugas kita adalah melanjutkan tugas Yesus Kristus di dalam dunia ini dengan menghayati shalom, dengan memberitakan shalom, dan mendemonstrasikan shalom Allah itu. Nah, itu sebabnya apa yang harus dilakukan oleh gereja. Kalau kita harus memberitakan shalom Allah, jadi apa tugas gereja? Apa yang harus dikerjakan oleh gereja? Mungkin kurun waktu sekitar tahun, saya ambil master itu tahun 2001 sampai 2003. Nah, di masa-masa itu berkembang ilmu pembangunan jemaat. Ilmu pembangunan jemaat itu banyak beredar, pertama kali di Belanda. Jadi banyak sekali gereja-gereja sepi, hanya orang-orang tua. Nah, bagaimana bisa melakukan proses pembangunan jemaat? Bukan membangun gedung gereja, tapi bagaimana pembangunan jemaat ini bisa mengembangkan jemaat menjadi jemaat yang Tuhan kehendaki. Pembangunan jemaat itu berarti apa? Mengelola kesaling terhubungan dalam dan keteraraan jemaat demi berfungsinya jemaat dalam konteksnya. Jadi pembangunan jemaat itu mempelajari bagaimana setiap bagian di gereja itu berfungsi dengan baik dalam konteks gereja itu. Menolong jemaat dapat bertanggung jawab, berkembang, menuju persekutuan iman yang menghubungkan keadilan, kasih Allah, dan terbuka terhadap masalah manusia di masa kini. Jadi jemaat ini ditolong bagaimana setiap orang atau gereja ini bertanggung jawab membangun persekutuan iman dalam hidup jemaat. Bagaimana jemaat gereja ini menjawab panggilan kebutuhan jemaat dalam menghadapi tantangan dunia ini. Lalu menolong gereja menjadi jemaat yang dikehendaki Yesus berarti mencari apa fungsi gereja di tengah-tengah dunia. Jadi pembangunan jemaat ini membuat gereja ini bagaimana saling terhubung dalam kehidupan bergereja, saling berfungsi satu dengan yang lain. Majelis jemaat, pemuda, remaja, kaum ibu, kaum bapak, itu saling terhubung, lalu mereka membangun persekutuan iman jemaat, lalu mereka bertanggung jawab terhadap masalah dunia ini, dan lalu berfungsi, menjadikan gereja yang berfungsi di tengah-tengah dunia. Jadi gereja yang Tuhan kehendaki dimulai dari situasi yang di dalamnya terdapat ketidakcocokan antara norma dan kenyataan. Jadi begini, misalnya kalau kita datang ke sebuah gereja, kita praktek, kita tahu ini gereja benar nggak nih? Apakah pelawatan umat benar? Apakah khotbahnya baik? Apakah jemaatnya diperhatikan? Kita tahu sebenarnya.
kita pelajari. Jadi dengan apa yang ada sekarang itu harus bergerak menjadi gereja yang seharusnya ada. Menjadi gereja yang seharusnya berfungsi. Seperti apa sih gereja itu fungsinya? Jadi jadi pembangunan jemaat itu adalah sebuah perubahan dari apa yang ada menuju apa yang seharusnya gereja itu. Jadi kita harus tahu gereja seperti apa sih yang Tuhan mau itu. Gereja seperti apa sesuai dengan Alkitab. Pelayanan seperti apa sesuai dengan Alkitab. Jadi pembangunan jemaat upaya untuk menjalankan proses perubahan, proses transformasi jemaat dalam menanggapi situasi jemaat dan masyarakat. Jadi gereja itu menjawab masalah jemaat. Menjawab masalah masyarakat. Jadi tidak memikirkan diri sendiri. Nah, gereja yang Tuhan kehendaki itu terbuka, gereja yang terbuka dan terarah kepada Tuhan. Jadi di sana kayaknya mandek ya. Bisa nggak di sana slide-nya? Terus. Nah ini ya perubahan ya terus. Ya terus lagi. Ya. Oke, ya. Next. Jadi gereja yang dikehendaki adalah gereja yang terbuka dan terarah kepada Tuhan. Ya lanjut. Kedua, terbuka dan terarah kepada sesama dan terbuka terarah kepada dunia. Jadi kita membangun gereja yang terarah kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan, terbuka terarah kepada sesama dan kepada dunia. Gereja yang seperti apa itu? Apa yang dimaksud dengan keterbukaan dan keterarahan kepada Tuhan? Jadi Allah lah yang menyebabkan adanya pergaulan antara orang-orang yang dipanggil Allah. Baik pribadi maupun pergaulan, baik pribadi maupun persekutuan. Jadi begini, gereja ada itu karena Tuhan, bukan karena manusia. Jadi adanya gereja, itu Allah lah yang menyebabkan adanya persekutuan pribadi maupun kelompok itu. Itu Allah yang menciptakan. Nah, bagaimana wujudnya? Doa, ibadah, pengakuan iman, terus menerus serta bertumbuh dalam seluruh kehidupan jemaat di dalam dan di luar gereja. Jadi gereja ini karena Allah yang menyebabkannya, maka harus mengarah kepada Allah dalam hal pergaulan dengan Allah melalui doa-doa. Misalnya, di gereja ada nggak doa? Apakah doa hanya formalitas? Apakah ada persekutuan doa di gereja itu? Apakah ada doa pagi, doa malam? Apakah bagaimana ibadah-ibadahnya? Apakah ibadahnya nggak dipersiapkan dengan baik? Apakah ibadahnya asal-asalan? Pengkhotbahnya asal-asalan? Apa yang disiapkan dalam ibadah? Jadi ibadah yang sekarang ada, bagaimana yang seharusnya supaya bisa menjawab persoalan jemaat? Bagaimana jemaat mengakui imannya di tengah-tengah dunia? Bagaimana mereka percaya kepada Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Dan terus menerus itu terus berproses. Terus doa itu terus menerus berlangsung. Ibadah terus berlangsung semakin hari semakin baik. Jemaat mengakui imannya semakin hari semakin baik. Dan seterusnya. Saya dengan teman-teman, banyak teman-teman. Ini bulan Mei nanti saya ke NTT, ke Kualin namanya. Dan juga ada beberapa teman-teman yang bergelut dalam bidang pelayanan di sana. Jadi kami itu ke NTT, ke Papua, saya ke Ambon, lalu ke Sulawesi. Yang kami lakukan ke Mentawai, ke Nias. Yang kami lakukan adalah bukan evangelisasi, tapi re-evangelisasi. Jadi selain bagaimana memperkuat jemaat, re-evangelisasi berarti menginjili kembali jemaat kita yang sudah Kristen.
Jadi bagaimana menjadikan orang Kristen ini murid, bukan orang Kristen aja. Tahu nggak bedanya murid dan orang Kristen? Ini skripsi yang bagus nih, judul skripsi. Orang Kristen atau murid. Ya. Yesus itu cari siapa? Cari orang Kristen atau cari murid? Pergilah semua bangsa, muridku bukan orang Kristen. Orang Kristen belum tentu murid. Kalau murid pasti orang Kristen. Murid itu nanti kita belajar. Si murid itu punya 5 kriteria. Dia setia sampai mati ikut gurunya di zaman Yesus. Itu sebabnya pernah ada Yohanes Pembaptis bilang kepada murid-muridnya, sana kamu pergi kepada Yesus. Jangan ikut aku karena dia tahu dia akan mati. Dan ikut kata-kata gurunya. Jadi setia sampai mati, dia mendengar, dia menghayati, dia mempelajari, menghayati kata-kata gurunya yang kedua. Yang ketiga dia melayani seperti gurunya. Yang ketiga dia mengimitasikan karakter gurunya dalam dirinya. Yang keempat dia mencari orang lain menjadi murid-murid gurunya. Itu murid. Jadi setiap kita menjadikan jemaat kita murid, bukan orang Kristen. Saya punya pelayanan di suku anak dalam Jambi. Jadi mereka tinggal di tenda-tenda, mereka buang air besar di situ, mereka nggak pakai baju, mereka berburu babi, potongnya di situ, dan kami seringkali bermalam di situ. Lalu kami cari dana gereja kami, lalu bangun perumahan, kami bangun 30 rumah, lalu 1 gedung gereja, lalu di sana taruh hamba Tuhan. Yang kami kerjakan adalah kami kirim hamba Tuhan ini untuk belajar di Global Disciple Mission, biasa pelatihan 21 hari. Jadi melatih pelatihan pemuritan, entrepreneurship, lalu pastorum, jadi menjadi gembala. Dia walaupun dia bukan pendeta, dia bisa menjadi gembala jemaat itu. Biasanya kaum awam yang kami ambil dari desa-desa itu. Lalu juga bagaimana mereka memimpin gereja, jemaat. Dilatih 21 hari. Sekarang di kelompok suku anak dalam Jambi itu, dari 108, sudah 48 dibaptis. Setiap malam, 2 hari sekali ada kelompok kecil. Ada persekutuan doa. Mereka setiap hari Senin, Minggu sore mereka berangkat berburu babi. Pulang Kamis. Karena mereka tahu Jumat pagi doa pagi, Jumat malam kelompok kecil, Kamis kelompok kecil, Minggu ibadah. Itu orang yang animisme, yang buta huruf. Jadi kami kasih Alkitab, mereka belajar bahasa Indonesia, sekalian baca Alkitab. Jadi seperti itu. Itu kelompok kecil. Kita jadikan murid. Kalau nanti ada yang mau praktek boleh di sana. Kita ada 1 rumah buat nginep. Keterbukaan, yang kedua keterbukaan, keterarahan kepada sesama. Jadi setelah berdoa, setelah ibadah ditingkatkan, iman jemaat ditingkatkan, maka harus terbuka terarah kepada sesama, sikap saling peduli, memperhatikan, mendoakan, mengunjungi, bersekutu dalam ibadah, berwujud dalam kebersamaan dengan sesama, anggota jemaat, gereja, saling membantu dalam rangka kasih dan berbagi kehidupan. Jadi bagaimana jemaat itu saling peduli satu dengan yang lain. Bagaimana saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mengunjungi, saling berbagi kasih satu dengan yang lain. Itu yang harus diwujudkan. Ya, jadi terbuka terhadap bersama. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Harus terbuka, makasih. Terbuka terarah kepada dunia. Pergilah, bukan masuklah. Jadi gereja ini salah kaprah. Pergilah, suruh pergi. Firman Tuhan nggak pernah berubah dari dulu. Pergi, bukan masuk. Tapi gereja sibuk masuk terus. Semakin masuk itu berantem terus. Jadi gereja yang masuk itu berantem terus kerjanya. Karena semua pengen jadi Tuhan Yesus kepala gereja. Bukan pergi. Jadi pergi keluar gitu. Jadi banyak orang nggak mau pergi keluar. Jadi pergi berarti terbuka terhadap sesama, diwujudkan dalam pelayanan, kepekaan terhadap masalah-masalah masyarakat, terutama mereka yang menderita. Jadi kalau konteks di Jawa mungkin situasinya berbeda, karena kalau kita perhatikan mungkin kalau di Pulau Jawa itu kehidupannya
masyarakatnya mungkin berbeda agamanya. Mungkin kalau kayak di Indonesia bagian timur, di Nias, di Mentawai, itu mayoritas kekristenan. Jadi itu penting sekali bagaimana bisa mewujudkan kehidupan, masalah-masalah jemaat, masalah-masalah masyarakat juga sungguh-sungguh diwujudkan kepekaan itu. Nah ini gereja yang Tuhan kehendaki. Terbuka terarah kepada Tuhan, terbuka terarah kepada sesama, terbuka terarah kepada dunia. Nah, coba kita belajar. Jemaat yang seperti ini jemaat apa sih? Kita belajar dari jemaat mula-mula. Kalau kita perhatikan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ini jemaat mula-mula. Jemaat yang merupakan gambaran, memberikan gambaran kepada kita jemaat mula-mula ini gambaran cara gaya hidup jemaat yang pertama. Jemaat yang masih asli, masih murni, belum kena polusi. Jemaat ini disukai, bahkan setiap hari Tuhan menambah jumlahnya. Jadi kita bisa bayangkan, setiap hari Tuhan menambah jumlahnya. Tiap hari ditambah jumlahnya. Tapi sekarang banyak gereja-gereja berkurang jumlahnya. Nah, jadi kita bisa bayangkan seperti apa gereja setiap hari Tuhan tambahkan. Karena mereka apa? Pertama, memiliki iman. Mereka menerima perkataannya, mereka menerima perkataan Petrus dan langsung percaya dan dibaptiskan. Jadi mereka percaya, mereka punya iman yang luar biasa, mendengar langsung percaya. Menerima di sini mereka berarti beriman tanpa ragu, tanpa bimbang. Jadi Petrus khotbah langsung percaya. 3.000 orang. Kalau saya khotbah 3.000 orang tobat. Bukan bertobat. Nah jadi memiliki iman. Imannya luar biasa. Lalu mereka memiliki disiplin doa. Jemaat ini lahir dari kebaktian doa. Mereka bertekun sehati berdoa. 120 orang pertama-tama itu bertekun berdoa. Berdoa setiap malam. Baca firman. Makanya ada doa kalau di gereja kami itu ada doa 10 hari. Pekan Pentakosta. Nah itu seperti murid-murid berdoa. Lalu turun Roh Kudus. Jadi mereka bertekun sehati berdoa. Apa akibat doa? Roh itu dicurahkan, terjadi perubahan dalam diri para murid yang luar biasa. Doa adalah energi bagi para murid. Doa itu kan ada singkatannya. D, O, dan A. D, didengar. O, oleh A, Allah. Dijawab oleh Allah. Diberi oleh Allah. Diberkati oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Ditolak oleh Allah. Supaya nggak ditolak gimana? D, dinamis, semangat. O, optimis. A, aktif, bukan amin. Kalau amin itu orang malas. Udah semangat, udah optimis, amin. Amin terus gitu ya. Si amin dipanggilin terus, nggak ngapa-ngapain. Jadi A-nya itu aktif, berjuang. Jadi doa adalah energi luar biasa bagi gereja mula-mula untuk hidup berkarya di tengah-tengah dunia, sehingga doa itu menjadi energi membuat jemaat mula-mula disukai banyak orang. Lalu mereka punya disiplin firman. Gereja mula-mula adalah gereja yang berdiri dan bertumbuh di dalam firman. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul.
Kehidupan rohani yang sehat berdiri di atas dasar firman Tuhan dengan setia dibacakan, didalami, dipelajari, dan dilakukan. Jadi jemaat ini benar-benar disiplin dalam firman Tuhan. Jadi punya doa, punya firman, punya iman. Mereka juga hidup yang takut akan Tuhan. Gereja mula-mula adalah gereja yang berdiri bertumbuh di dalam firman, mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, kehidupan mereka juga sehat, mereka juga setia dalam firman Tuhan, dan mereka juga takut akan Tuhan. Lalu apa akibat, apa wujud konkret hidup rohani mereka? Jadi ketika mereka takut akan Tuhan, hidup rohani punya disiplin firman, disiplin doa, punya iman yang kuat, apa wujud konkretnya? Mereka saling melayani satu dengan yang lain. Mereka saling melayani, hidup bagi Kristus dan melayani. Tujuan Allah menciptakan menyelamatkan setiap orang percaya agar terus melayani. Jadi mereka saling melayani satu dengan yang lain. Mereka membangun persekutuan. Persekutuan dan ibadah dijalin dengan ibadah di rumah-rumah, hidup dalam kelompok-kelompok kecil, ada persekutuan yang saling menerima, saling memberi. Mereka memberi mereka itu saling memberi, mereka rela menjual harta benda mereka demi menolong orang-orang yang susah. Memberi membutuhkan pengorbanan. Jadi jemaat ini luar biasa, mereka saling melayani, mereka membangun persekutuan. Jadi itu jemaat yang luar biasa. Itu model dari gereja mula-mula. Nah sekarang sebenarnya ada yang namanya 5.0 gitu ya. 4.0 macam-macam lah. Karena udah mulai hilang sih sekarang ya. Gereja itu juga sekarang 250. Gereja yang apa? Birokratis, gereja yang struktural dan segala macam. Sebenarnya kita harus kembali kepada gereja mula-mula. Ini gereja yang luar biasa. Jadi juga perlu kalian kalau mau mempelajari bagaimana membangun gereja mula-mula, implikasinya dalam kehidupan sekarang. Udah skripsi lagi ya. Udah 2 judul tuh. Ya. Satu tadi orang Kristen atau murid, ini bagaimana aplikasi jemaat mula-mula dalam zaman sekarang. Nah, setiap jemaat yang telah diselamatkan perlu terus-menerus hidup dalam iman. Pertobatan, pembaharuan melalui bimbingan, pemeliharaan dan teguran Roh Kudus. Terus mengalami perubahan menuju kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu tugas gereja. Jadi tugas kita, jemaat mula-mula itu kita wujudkan, itu terus-menerus supaya jemaat kita semakin dewasa. Saya banyak kalau punya kesempatan baca bukunya Yonatan Wijaya Lo. Kenal ya? Enggak ya? Dia ahli pemuritan. Ada bukunya tentang pemuritan. Ini menarik sekali. Jadi gereja mula-mula itu bertumbuh karena pemuritan. Mereka bersekutu, mereka berdoa, bersekutu, saling berbagi, saling menolong, lalu mereka menjadi contoh buat masyarakat. Itu gereja yang luar biasa. Yonatan Wijayalo mengamati keberadaan gereja saat ini. Para pemimpin gereja perlu menyadari 2 hal. Kegiatan rohani gereja tradisional masa kini tidak lagi memenuhi dan menunjang pertumbuhan rohani jemaat. Gereja tradisional diwarnai dengan berbagai program kegiatan rohani sepanjang tahun. Di sisi lain, tidak sedikit pemimpin rohani yang kurang mengalami pertumbuhan iman yang berakar dalam Kristus dan karakter yang saleh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gereja itu asik dengan program kegiatan rohani, tahun baru lah, masa prapaskah lah, Jumat Agung, Paskah, lalu seterusnya sampai Natal lagi. Itu sibuk programnya ngurusin itu. Tapi nggak bertemu. Jemaat tidak bertemu dengan Tuhan dalam seluruh kegiatan itu. Lalu juga
Pemimpinnya nggak rohani juga, nggak bertumbuh imannya, nggak belajar. Pemuritan sebagai mutiara yang hilang dalam gereja selama bertahun-tahun karena memang gereja tradisional tidak melakukan pemuritan yang intensional kepada jemaatnya. Yang dikerjakan, gereja hanyalah berorientasi pada program kerja, aktivitas kerohanian yang bersifat impersonal dan tidak menunjang pertumbuhan rohani. Jadi hanya kegiatan gereja, hanya ya kebaktian, rutinitas dalam program kerja. Tidak ada pemuritan yang intensional. Padahal gereja mula-mula itu adalah gereja yang melakukan pemuritan. Nah, kenapa pemuritan penting di gereja? Jadi teman-teman sekalian, dulu jemaat yang saya layani GKI Gading Serpong itu pernah buat Prophecy Driven Life, program pemuritan. Itu dulu jemaat yang kebaktian 900. Setelah pemuritan jadi hampir 1.800. Karena ada 120 kelompok kecil. Satu kelompok 10 orang. Jadi 1.200. Lalu melakukan pemuritan yang kedua kali lagi, yang event besar gitu ya. Itu menjadi hampir 3.000-an. Sekarang 3.900 jemaatnya. Kami punya kelompok kecil, remaja, pemuda, ada 37. Sempat waktu itu satu kelompok kecil, 6 orang masuk STT semua. Sekarang sudah lulus nih. Baru lulus sekarang. Ada yang di Duta Wacana 1, di Reform 2, di Saat 2, gitu ya. Jadi mereka itu hasil kelompok kecil. Ibu-ibunya ada 28 kelompok kecil. Jadi 1 bulan mereka 280 orang belajar. Kalau PA di gereja, murid-murid Tuhan Yesus yang datang. 12. Lalu murid yang dikasihi, 7. Lalu murid yang paling dikasihi, 3. Yang terakhir, sendirian. Saya punya grup cancer. Jadi orang kena cancer saya kumpulin. Udah 9 tahun. Itu ada sekitar 60 orang. Saya bagi kelompok lagi, satu kelompok 5 orang, 5 orang. Itu mendampingi teman-teman yang cancer. Jadi kegiatan kerohanian lebih bersifat impersonal, di mana jemaat mengikuti kebaktian kerohanian secara pasif, tidak mempengaruhi satu sama lain dalam hal kerohanian. Antar anggota kurang percaya, saling menyembunyikan diri, tidak saling kenal secara mendalam, dan tidak saling berbagi dalam kasih karunia. Jadi jemaat datang hanya ibadah, habis ibadah pulang. Nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi nggak ada lagi pengalaman berbagi kehidupan. Kegiatan rohani pada umumnya tidak ada kelanjutan. Jarang memikirkan seberapa besar pengaruh dari kegiatan tersebut terhadap pertumbuhan rohani jemaat. Indikator kemajuan rohani lebih ditinjau dari sudut kuantitas daripada kualitas jemaat. Jadi kegiatan gereja, kalau jemaatnya gerejanya penuh, berhasil. Yang datang banyak berhasil. Padahal belum tentu berhasil. Keberhasilan itu ketika menjadikan jemaat itu murid Tuhan. Bukan yang datang kebaktian. Kegiatan gereja berdasarkan kesepakatan bersama cenderung memenuhi komitmen pada agenda gereja sepanjang tahun. Natal, Tahun Baru, Paskah, ini Rabu Abu ya. Ukuran keberhasilan dari meriahnya acara dan jumlah pengunjung. Jadi kegiatan gereja itu berhasil kalau banyak yang datang, lalu juga acaranya meriah. Itu bagus gerejanya. Meriah sekali acaranya. Itu bukan ukuran. Program-program gereja berorientasi pada aktivitas rohani, namun tidak menyentuh kehidupan pribadi jemaat. Apakah membawa jemaat bertumbuh dewasa dalam iman dan pengenalan akan Kristus? Pertanyaan yang jarang ditanya oleh gereja. Pemimpin-pemimpin gereja tapi hidup tidak tersentuh oleh anugerah Tuhan melalui pemuritan. Jadi bisa bayangkan pemimpin gerejanya bukan murid.
Orang buta nuntun orang buta. Ya, itu yang terjadi. Di gereja ada juga pemimpin rohani yang sungguh-sungguh melayani, murni motivasi dan tanpa pamrih. Mereka percaya jika program dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh majelis, hamba Tuhan dan jemaat, maka gereja akan mengalami kemajuan rohani yang signifikan. Betul, percaya ada hamba Tuhan yang luar biasa. Namun mereka prihatin terhadap kondisi gereja, kegiatan rohani hanya di permukaan, tidak esensial menyentuh kehidupan umat Allah secara mendalam. Itu yang sering terjadi. Di dalam gereja tradisional terfokus pada program kerja, rapat, laporan kegiatan rutin, pemaparan rencana kerja bulanan. Jadi kalau rapat itu laporan yang datang sekian, laporan keuangan, ya, lalu apa rencana kerjanya ke depan apa gitu. Agenda rapat dipenuhi dengan penyelesaian masalah, usulan, laporan, rencana, dan kritikan. Tidak jarang dalam rapat majelis terjadi perselisihan mengenai hal yang sepele dan tidak berarti. Soal beli kursi, mereknya apa, obat nyamuk, mereknya apa. Ya. Itu yang diributin. Perselisihan menandakan ego yang tinggi dan suka menang sendiri dan tidak dewasa rohani. Secara singkat, semua agenda rapat majelis difokuskan pada objek kegiatan rohani, peristiwa demi peristiwa, program demi program, bukan pertemuan rohani jemaat. Jadi jemaat nggak pernah merasakan kasih Tuhan. Rencana kerja tahunan hampir tidak ada hal yang baru, karena semua program kerja dibuat menurut pola yang ada atau tambah sedikit kreatif dan motif dan model yang lain. Visi amanat agung tidak lagi didiskusikan, dijalankan oleh gereja. Program gereja tidak dibakukan dan dilembagakan oleh gereja, sehingga tanpa sadar gereja telah kehilangan visi dan misi. Sebab program tidak lagi mempertimbangkan visi dan misi sebagai dasar kehidupan gereja. Yang penting ada kebaktian, yang penting jalan. Apa visinya? Mau kemana gereja kita? Nah, seorang bernama Glenn McDonald menyebutkan gereja tradisional dengan gereja ABC. Jadi mengutamakan kehadiran, attendance, lalu bangunan, lalu uang. Jadi berhasilnya gereja kalau yang datang banyak, bangunannya bagus, uangnya banyak. Itu baru sukses katanya gereja. Kemajuan gereja diukur dari jumlah kehadiran anggota jemaat tiap minggu. Gereja bertumbuh atau tidak ditentukan statistik kehadiran anggota jemaat. Jadi tidak ditentukan oleh itu. Kebersihan gereja diukur dari sudut kemegahan gedung gereja dan tanah yang dimiliki. Jadi bagaimana keberhasilan gereja itu dianggap ketika gedung gerejanya megah. Tanahnya banyak. Perkembangan gereja diukur dari seberapa jumlah uang yang masuk dalam kas gereja. Gereja yang hidup diukur dari jumlah dan keaktifan para pelayan gereja yang menduduki jabatan gerejawi. Kemajuan gereja ditentukan oleh struktur dan birokrasi yang rapi dan kompleks. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan rohani jemaat? Ditandai dengan suam-suam kuku, tidak antusias dalam hal rohani. Ada sebagian jemaat menyatakan cinta kasih kepada Tuhan melalui persembahan diri, memberikan baik tenaga maupun waktu yang sangat berharga dalam pelayanan gerejawi. Dengan setia melayani dan murni melayani. Jika diperhatikan pengunjung gereja yang setia 85% hanya menghadiri kebaktian minggu untuk mendengarkan khotbah, tapi tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk memperluas kerajaan surga. Jadi hanya 15% yang peduli sama gereja. 85%-nya sama sekali tidak. Memberi persembahan secara rutin adalah tanda murid Tuhan yang setia. Jadi kalau sudah ngasih persembahan, sudah cukup. Makanya mereka ke gereja ngasih persembahan. Kalau nggak ngasih persembahan takut, mungkin usahanya nggak berhasil. Kenapa harus pemuritan? Gereja yang Tuhan kehendaki, kenapa harus pemuritan? Pemuritan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu gereja. Tujuan dari pelaksanaan pemuritan adalah untuk menuntun jemaat untuk mengerti rencana Allah yang agung dalam kehidupannya, yaitu tentang rencana penyelamatan Allah bagi orang percaya dan mengasihinya. Jadi
Itu wujudnya. Kami sempat belajar di Singapura dan Filipina. Di Filipina itu ada pendeta namanya Peter Tanci. Dia jemaatnya sepanjang 35 tahun atau 32 tahun, jemaatnya 37.000. Itu gerejanya cuma kelompok kecil. Edmond Chan itu di Singapura, jemaatnya 5.000. Untuk jadi anggota gereja dia harus retreat 2 minggu. Isinya cuma pemuritan gerejanya. Pemuritan merupakan suatu proses membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah dan membina mereka menuju kedewasaan penuh dalam Kristus melalui rencana pertumbuhan yang intensional, jadi terus menerus sehingga mereka mampu melipat gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Apa yang dimaksud dengan pemuritan dan mengapa penting? Pemuritan adalah suatu proses pembentukan oleh Kristus sendiri melalui pelayannya di dunia untuk menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi serupa seperti dia dengan hidup berkenan sesuai kehendaknya. Ini merupakan suatu proses yang menyenangkan sekaligus menyakitkan. Jadi itu yang terjadi. Nah, dia mengamati, Yonatan mengamati keberadaan gereja saat ini. Para pemimpin gereja perlu menyadari, ya, kegiatan rohani masa kini tidak lagi memenuhi menunjang pertumbuhan rohani jemaat. Hanya program saja yang rutinitas saja. Pemuritan hilang tadi